Yang sangat semuanya kita hormati, Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Eka Nurzaman MSI. Yang kami hormati kepada Bapak Lurah Cilacap Timur, Bapak Bayu Paskasu Mono Esos. Yang kami hormati pula Lembaga RK Bapak Abdul Manadim, LWF Bapak Ahmad Daniel Bayi, Kapolri Prodi Magister Bapak Dr. Insinyur Haji Sarwani MDMM, sekaligus Bapak Ibu dosen pembimbing pengabdian kepada masyarakat yang berkenan hadir, kepada Bapak Dr. Prodi MM, Bapak Dr. Yaya Sudaryana MM, Bapak Dr. Insinyur Syawaka MM, Ibu Dr. Insinyur Umi Ustawati MM, Ibu Dr. Endang Sutiarti, Bapak Dr. Haji Sakto MM, Bapak Dr. Iman Mariasa MM, Bapak Dr. Nadir Senadi MM. Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemampuan dalam menyerap pemaparan pada pagi hari ini. Dan semoga setiap pemaparan, setiap kata-kata kita diikuti sebagai ibadah dan kemudian berguna untuk masa depan yang akan datang. Baik, sebelumnya saya Devi Adriani dan saya Muhammad Muki Sandiago selaku pembawa acara dan moderator pada hari ini Minggu 25 Juli 2023 dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema optimalisasi masyarakat dalam penguatan manajemen organisasi program studi Integrated Universitas Pamulang tahun 2023. Mengucapkan terima kasih kepada para bapak ibu yang berkenan hadir. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala aktivitas. Sebelum beranjak ke acara inti, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, kemudian penyerahan plakat penghargaan Universitas Pamulang, baik dari masyarakat ke Universitas Pamulang maupun Universitas Pamulang kepada masyarakat, pemaparan materi dan sesi tanya jawab, pembagian door prize, doa, kami penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita mulai acara dengan pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Kafredi STRRA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah segala kebaikan dan kelancaran pada acara kita hari ini. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan wa fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa wajhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwatin atasami beribu wa hiya qadiyal hajat. Di acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia sekaligus laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Saudari Apriana Novita Yoman Galini SK. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Apriana Novita Yoman Galini. Saya ditunjuk sebagai perwakilan dari kelas Pasca Sarjana kelas A yang terhormat Bapak saya dari tadi tegal banget, ini kenapa ya akademi? Gak apa-apa, kita di sini sama-sama berbagi apa yang kita udah dapat di kelas, kita mau bagi sama ibu di tempat ini. Sama terima kasih banyak Bapak, Ibu, teman-teman semua sudah mau menyisihkan sebagian waktunya untuk hadir bersama-sama kita di tempat ini untuk menghadiri kegiatan PKL kali ini. Lalu kemudian sambutan kedua oleh kepada Bapak Dr. Yaya Sudaryana MM, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bacakan
Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kita ini minggu tanggal 5 ini bisa berkumpul di tempat ini, di masjid sekolah itu. Alhamdulillah ya. Jadi bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan amin. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami dari Unpam pasca sarjana ya, diterima di tempat ini, tentunya berkat RW, RT, di sini juga ibu-ibu. Terima kasih ya atas penerimaannya. Jadi dalam hal ini adalah akan melakukan kegiatan PKM. PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan tridharma perguruan. Ibu-ibu, saya mau nanya, apa sudah tahu Unpam? Tahu ya? Kalau nggak tahu, masjid rumahnya di depan kan orang Unpam kan? Nah, itu kuliah di Unpam ya. Unpam. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, Unpam sekarang kurang lebih memiliki mahasiswa kurang lebih sekitar 80.000. Bahkan kalau yang masuk orang kepenuhan. Alhamdulillah, kampus terbesar, mahasiswanya terbanyak. Selanjutnya telah datang Bapak Lurah kita, Kepala Lurah Cilacap Timur, Bapak Bayu Pasca Sutomo Esos. Kami mohon untuk ke depan memberikan sambutan kepada kami semua. Terima kasih Pak. Bapak ini fit sekali Bapak. Berarti nanti ketemu di gym lah Pak saya. Namanya Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati mahasiswa pasca sarjana ya, sama mas saya juga pasca sukom saya. Jadi kita sama-sama S2 ya. Dosen dari Dos Pamulang. Ya memang tadi seperti Pak RT bilang ya, Mas beneran ya Pak ya, dekat danau Pak ya. Saya kalau pasti lewat di situ. Jadi ya juga Bapak Ketua RT, Bapak RW, ibu-ibu yang hadir semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang kalau minggu pagi itu pasti kerja bakti ya. Jadi konsumnya begini, sebenarnya biasa di mobil saya ada sepada meja, kebetulan diturunin meja, tinggal kopiah, jadi biar mantas-mantasin aja sebenarnya. Lagi repot bikin inilah sekretariat untuk pertemuan gitu. Gak enak kalau di musola dikasih kopi nggak bisa ngerokok gitu kan. Jadi yaitu ya memang kalau di masyarakat begitu ya. Jadi kalau terlalu serius RT-nya juga bosan. Ya, kebanyakan bercanda juga nggak seru juga. Jadi RT RW kalau kita di wilayah kalau udah ngopi dan rokok dia lupa masalah. Karena itu bagian dari pelarian dia dari rumah juga ketemu ngopi dan rokok. Pelarian dari masalah. Jadi sama kita kumpul di sini tentunya kalau tadi jelasin apa masalah produksi apa. Kalau mahasiswanya saya latih, tapi kalau kita udah mulai itu, ya kan? Ada yang saya juga gitu. Waktu gue S2 jujur aja, ya kan? Malam ya. Besok sudah capek kerja, lagi juga WhatsApp masih pada saat jadi lurah itu dari sekel naik ke lurah belum lulus gara-gara COVID kan itu ketunda saya sebuah lama Pak 3 tahun setengah hampir 4 tahun mau lulus nggak boleh saya tungguin saya dong dan saya jaga bareng-bareng enak aja nyantai kalau mereka nyantai ya kan karena sebenarnya ilmunya udah ada gitu kan ilmunya udah ada ya kan kalau kalian bicara teori kalau di wilayah teori iya. Jadi lurah itu bukan
Ya kita harus bisa di bawah dari keluarga. Kita nggak bisa minterin, kita nggak bisa. Pokoknya warga marah kita senyum, padahal kita tahu dia salah, ya kan? Warga senyum kita tutup, lebih senyum aja. Itu main di bawah. Kalian nanti. Enak ya Pak? Karena ke bawah Pak, kita sering turun ke bawah. Jadi lurah kalau di wilayah aja, kalau di kantor aja tuh jauh rezeki Pak. Kopi nggak dapat, rokok nggak dapat. Biasanya saya kalau ke tempat Subon nggak ada ya BRK. Biasanya ada rokok, biasanya ada rokok. Tapi karena berhubung bukan dia Pak, yang punya hajat, saya minta ya. Gue lihat itu tadi, wah rokok gue habis, tapi baru sadar yang punya hajat Firman gitu kan. Ya, baru sadar Firman aja ya. Jadi gitu, jadi kita bicara tadi panjang lebar kalau saya ngomongin masalah ini nggak pantas, ya kan? Yang orang udah nyender aja kan, makanya minta kopi, dikasih kopi dia gerendeng, ya dia rokok kalau dulu, saya bilang tak dulu, ini, ya, jadi itu, ya, saya adik-adik ini nanti sempat tahu aja dari ASN ya, nggak tahu jadi lurah. Kalau jadi lurah tuh jadi pimpinlah di mana aja, yang penting Pak, ya, saya. Ini tadi saya ditanya sama Pak Ustadz, hari kemarin udah sebut mana gitu kan. Satu, yang penting apa? Mau diajak ngaji. Jadi kalau kemana harus hadir, ya kan? Sekali jaga hadir, tanyain sama beliau, ya kan? Ya kita ngeles aja lah gitu kan. Kedua, tuh harus bisa nyanyi. Mau diajak nyanyi, benar ya? Ya kalau warga kita bukan orang baik-baik aja Pak, benar? Enggak loh, jadi gini, kalau kita sering main di masjid aja, di musola aja, dimusuhin juga kita. Kita punya SKLM, IDK itu punya SKLM, kita harus berteman sama orang baik, sama orang gak baik juga. Ya kan, artinya senang nyanyi itu gak baik, enggak kalau di sini sih, wah lagunya mantep, kalau ada kesukaan, ya. Ikan dalam kolam aja langgangnya, nggak bisa yang begitu, yang patah begitu nggak bisa dia. Pasti iya, harus bisa walaupun begitu nyanyi wah ini lagunya itu lagi Pak Lurah, yang mau ya, karena saya juga nyanyi itu menghemat, enggak menghemat dompet. Kalau joget sudah nyawer, nyanyi kan saya udah nyanyi juga menang banyak. Udah itu aman deh, dua itu aman, ya kan? Lalu ketiga, itu sama ibu-ibu, pasti ibu-ibu tuh pasti minta diajak selfie, harus mau. Yang mau Lurah foto, enggak. Udah kelar ibu udah ditanggain, Lurah songong. Iya udah. Padahal tuh ketemu kagak bosen ya, tiap hari ketemu, pagi foto, siang foto, sore foto, malam foto, pokoknya status kalau nggak 10 kurang. Belum di medsos, ya kan? Foto sampai ke Pak Lurah, gue udah tahu modusnya nih. Nah, di Prof sama dia dah. Di Prof sama dia taruh di medsos deh. Ada pakai ini apa kata-kata emoticon juga nggak ada, teman nanya. Siapa itu aja? Ya bisa Kita lanjut sambutan yang ketiga oleh Bapak RW 04 Cilandak Timur kepada Bapak Ahmad Rifai SK. Kemarin pihak dari mahasiswa minggu kemarin itu berdiskusi dengan saya Pak, ya dengan Pak RT juga ada kegiatan masyarakat apa namanya ya UKM ya. PKM ya, PKM. Salah satu apa studi kampus, program kampus dalam apa yang harus dicapai oleh mahasiswa dari Pamulang pasca sarjana ya, S2. Ya kami mendukung sekali karena di sini mereka akan memberikan katanya materi tentang apa kegiatan masyarakat. Atas sambutan yang telah diberikan kepada kami semua, semoga dapat bermanfaat. Kita beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu penyerahan plakat penghargaan dari Universitas Pamulang kepada pihak Kelurahan Cilandak Timur. Bukan begitu Pak, ini kan Pak Lurahnya pengen kita ekspresikan di kegiatan kita. Silakan untuk dokumen.
Inilah penyerahan plakat dari pihak Kelurahan Cilandak Timur kepada pihak Universitas Pamulang. Untuk sesi pertama pemateri ini akan disampaikan oleh Bapak Jamaludin SE tentang digital marketing guna meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak dan Ibu dosen mau share latihan hari ini tentang digital marketing. Oke, saya mau tanya dulu kepada Bapak dan Ibu, apakah ada yang dari pelaku UKM? Ada. Kemudian Ibu PKK ya, sama Karang Taruna. Oke, kalau misalkan yang pelaku UKM pernah ikut di online shop? Online shop? Belum ya? Produknya belum masuk ke online shop. Oke, bagus. Ini mungkin bisa membantu untuk kelancaran nanti usaha Bapak ya. Baik, kita fokuskan dulu diri kita pada ruangan ini. Sebelumnya kita yang lebih fokus ketika saya memberi materi, biar ibu-ibu bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Kita yel dulu ya. Kalau misalkan saya bilang halo, ibu dan bapak jawab hai, oke? Kalau misalkan saya bilang hai, ibu jawab halo, oke? Kita mulai ya. Halo. Halo, halo. Hai, halo. Hai, halo. Masih belum kontak ya? Ya, lebih kontak lagi kita ulang ya. Hai, hai, halo. Halo, halo, halo. Oke, baik. Baik, kita mulai saja ya pada materi hari ini tentang digital marketing UMKM. Baik, lanjut Mas. Apa itu manajemen pemasaran? Kalau misalkan menurut John Wayne, ini kalau kata dosen saya, ini dari Ciseeng, kalau enggak dari Gunung Sindur biasanya Pak John ini. Menurutnya manajemen pemasaran adalah menganalisis, menerapkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan program yang melibatkan konsepsi, harga, promosi, dan distribusi produk, jasa, dan ide-ide. Yang untuk apa? Untuk menguntungkan dengan tujuan target pasar. Tidak Gmail. Biasanya kalau Gmail itu ibu sudah buat sebenarnya pada saat handphone Android itu pasti memerlukan Gmail biar nanti aktivasinya bisa langsung berlanjut. Tepuk tangan sekali lagi yang mulia Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Semoga wawasan yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita terapkan dalam tempat kerja, lingkungan masyarakat, dan organisasi. Pasti Bapak Ibu semuanya ingin bertanya ya kepada pemateri kami. Namun sesi pertanyaan akan kita himpun di akhir ketiga materi nanti. Setelah tadi kita masuk kepada pemasaran, selanjutnya kita masuk materi tentang manajemen sumber daya manusia. Kenapa begitu? Setelah planning ataupun produk ataupun pemasaran telah kita siapkan, kemudian sumber daya manusia yang terlibat ini harus kita kembangkan dan kita lakukan organisir supaya maksimal pencapaian dari segenap tujuan yang telah kita tentukan. Untuk itu, kita masuk kepada pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Jojor Sitapul SE tentang meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada organisasi masyarakat. Untuk Ibu Jojor Sitapul SE, kami persilakan. Selamat siang. Wah, sudah kenyang? Oh belum. Tenang, masih ada makan siang. Jadi tadi sudah sarapan, sekarang dapat snack.
berarti sudah lebih semangat ya. Bapak Ibu, kami sudah terbiasa presentasi di kelas, tapi kali ini tetap aja deg-degan. Tadi teman saya keringetan, saya jaga-jaga tuh. Jadi kami jangan dikira kami di depan ini tidak gugup, kami gugup. Yes. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar mengenai UMKM, ya, UMKM terutama teknisnya. Nah, kali ini kami dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia akan mencoba sharing dari sisi manusianya, dari sisi pelakunya. Kami ambil judul next. Ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam manajemen organisasi masyarakat. Siapa sumber daya manusia? Siapa sumber daya manusia? Ada yang bisa jawab? Siapa yang dimaksud sumber daya manusia? Betul sekali, nggak ada hadiah kan buat yang menjawab? Ya, sumber daya manusia adalah manusianya sendiri. Saya yang berdiri di sini adalah sumber daya manusia. Bapak Ibu semua ini adalah sumber daya manusia. Mari kita lihat apa yang ada dalam diri sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing. Kita ini unggul Bapak Ibu, ya. Keunggulan daya saing untuk apa? Untuk mampu menghadapi berbagai tantangan dibandingkan apa? Silakan dibaca. Dibandingkan sumber daya lainnya. Jadi selain ada sumber daya manusia, ada sumber daya lainnya. Sumber daya apa itu namanya? Sumber daya alam. Gak ada hadiah kah? Tadi menjadi bekal kita sehingga kita lebih mengetahui apa itu sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia serta pengimplementasiannya di dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari. Baik, sesi selanjutnya. Ya, baik, kita lanjutkan dulu materi sesi ketiga, yaitu kalau tadi pemasarannya sudah ya, cara daftar di e-commerce yang sekarang lagi happening, terus tadi dari segi SPM sudah disampaikan juga sama Ibu Jojo gitu ya. Lanjut nih, gimana caranya memanage keuangannya gitu ya, dari konsentrasi keuangan untuk sesi 3, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Seno Aji SEA 3IK tentang manajemen keuangan untuk lini usaha mikro dan menengah agar lebih handal. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Tentang sustainable UMKM, apa sih itu sustainable? Sustainable itu apa? Kalau bahasa Arabnya istiqomah, berlangsung istiqomah itu terus menerus, nggak sampai berhenti gitu. Jadi UMKM itu nggak muncul tenggelam, tak ada, tak nggak ada. Kemudian apa? Continue. Tadi terus berproduksi, terus ada dan selalu ada. Jadi produk itu jangan sampai pertama ada nih minuman kaleng atas nama Al-Makfiroh semua. Nah besok lagi dicek di tokonya, oh udah nggak ada, tokonya udah tutup. Jangan sampai seperti itu. Nah apa kaitannya dengan keuangan? Untuk mengelola itu semua nanti akan kita bahas di sana. Okay, next. Nah ini lagi. Sustainable adalah bisnis yang berkelanjutan. Tadi saya bilang bisnis itu continue, istiqomah, selalu ada dan menghasilkan manfaat baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana cara kita, terutama untuk usaha itu mengelola modal kita agar bagaimana caranya produk yang ada itu dapat dikelola dengan baik. Keuangan yang ada itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghasilkan produk yang unggul dan bermanfaat. Kita pulang ke rumah dihitung ada untungnya, udah berarti itu untung gitu. Nah untuk perhitungan yang kayak gitu tuh kira-kira sehat atau enggak untuk usaha kita. Kalaupun tidak sehat itu dampaknya apa nanti ke depannya. Terus
terima kasih Bu. Dan satu lagi, overhead itu apa ya? Oh, overhead, BOP, biaya overhead pabrik. Penyampaian 5 poin nilai-nilai karakter, disebutkan hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, sampai terakhir di kebangsaan. Apakah ketidakmaksimalan atau belum maksimalnya gitu dari hubungan kita misalkan dengan salah satu nih, dengan sesama, itu bisa menjadi trigger rusaknya semua hubungan 5 poin tadi, atau memang ada terkaitan dari konsep sendiri, misalkan harus terpenuhi dulu hubungan dengan Tuhan seperti ini baru nanti hubungan dengan sesamanya bisa baik. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi fungsi kita mengetahui menghitung harga pokok itu sebenarnya untuk memaksimalkan lagi, seumpama kata ibu tadi, yang penting ada untung gitu kan. Nah, dengan mengetahui ilmu tersebut, bagaimana kita menghitung harga pokok produksi, bagaimana kita mengetahui harga suatu produk, keuntungan itu lebih besar lagi gitu. Bagaimana kita modal yang ada tapi keuntungannya itu bisa lebih berkali-kali lipat kayak gitu. Jadi nggak cuman ya udah asal untung cukup, alhamdulillah kayak gitu ya. Kita berharap jangan sampai yang penting untung, tapi pada saat tahu-tahu kayak gini nih model-model mau lebaran, tahu-tahu harga semua naik, kan nggak jadi untung jadinya kayak gitu. Jangan sampai jadi pengusaha yang kagetan gitu. Tahu-tahu inflasi nih, tahu-tahu harga Pertalite naik, itu kan semua harga langsung otomatis tuh naik semua. Nah, jangan sampai kayak gitu. Sosial, ya. Jadi 5 nilai itu dia sebagai makhluk sosial, dia punya hubungan ke atas vertikal dengan Tuhannya dan disempurnakan dengan hubungannya ke sesama. Jadi diri sendiri itu harus benar dulu, baru yang lainnya bisa kita lakukan, begitu. Jadi saling terkait. Untuk menjawab langsung, saling terkait, begitu. Jika bagaimana kita bisa berinteraksi atau menghargai sesama kita jika kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Tadi saya cuma mau bertanya, tadi di bagian depan kan ada penjelasan Universitas Unpad ini lokasinya ada di sini. Cuma yang dari tadi saya pengen tanya, itu ada bagian-bagian apa ya? Ini kan manajemen. Iya, terkait prodi-prodinya ya. Dari awal kan nggak ada penjelasan, karena mungkin ada kemungkinan anak saya kan bakalan kuliah. Wah, bukan juga pada gunanya biar saya nggak buta-buta banget loh. Unpam itu apa sih? Gitu. Dari awal nggak ada loh penjelasannya ya. Iya, siap. Itu aja sih. Wah, terima kasih banyak Bu Nenek. Sama-sama. Iya, siap. Tunggu tim PAM sebentar lagi akan mungkin tahun depan udah ada S3-nya bidang hukum. Oke, itu Bu mau ditambah lagi apa Bu? Oh, Ibu mau kuliah boleh. Boleh ya, difoto terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa membawa keberkahan dan menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izinkan untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Dengan Bapak Lurah izin